Bu Dokter, gimana kabarnya? Ya, baik. Buka masa lalunya dengan mantan suaminya ke orang banyak, bahkan ke publik. Apakah ini ada ciri-ciri, artinya dari penjelasan secara Bu Dokter, secara psikolog seperti apa? Jadi kalau seseorang terlalu terbuka, itu bisa juga sifatnya. Bisa pada orang biasa, bisa pada selebritis. Jadi kalau memang dia biasa atau orang biasa terlalu membuka, ya salah satunya adalah sifatnya. Tapi kenapa sifat itu juga muncul? Antara lain, dia juga bisa menarik perhatian, bisa meminta dukungan. Jadi di samping itu ada hal-hal lain yang dia rasakan sebagai suatu kebutuhan. Namun khusus kalau ini terjadi pada selebritis, maka jelas ada sifat dari orang itu. Jadi sama seperti orang biasa, hanya pada selebritis bisa jauh lebih dimanfaatkan. Karena dengan dia membongkar, maka bisa saja akhirnya dia mendapatkan popularitas dan akhirnya sangat mudah untuk menjadi terkenal. Itu apakah mempengaruhi psikologis orang tersebut, Bun, ketika dia datang ke satu program acara? Psikologisnya gimana, Bun, maksudnya? Kalau kita bayangkan bahwa dia ingin mencari popularitas, maka dia otomatis akan mendatangi. Jika diterima, maka dia merasa bahwa dia telah mengutarakan apa yang dia pun semoga menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat, dan dia rasakan bahwa dia sudah mendapatkan perhatian, popularitasnya sudah meningkat dengan cara dia mendatangi. Kecuali kalau misalnya dia ditolak, baru dia berpikir. Makin jadi untuk kedepannya ketika itu dibiarkan, Bun. Jelas kalau dibiarkan, dia merasa itu bermanfaat, dia otomatis tambah menjadi. Tapi kan ada batasnya. Batasnya adalah dia kan tidak bisa berulang-ulang ke tempat yang sama. Nah, tapi lebih kepada netizen atau masyarakat menilai ini kok jadi kayak semacam aji mumpung sebagai popularitas dia tersebut, keartisannya. Ini apa karakter dia sesungguhnya atau seperti apa? Jadi sebetulnya sebagian ada karakternya, tapi karakternya itu dimanfaatkan lagi, dimanfaatkan untuk mencari popularitas. Dan bagi netizen tergantung, kadang-kadang sebagian sudah merasa bosan kok itu berulang-ulang, sebagian tetap akan mendengarkan, tapi tambah lama tambah orang menuju pada suatu kebosanan, kecuali jika dia bisa mengutarakan sesuatu yang baru. Oke, dan memang selama ini yang terjadi adalah dia selalu mengulang-ulang. Artinya case masa lalunya di KDRT, perselingkuhan dan sebagainya, artinya dia membongkar mantan suaminya, ya, sampai ada bahasa yang mungkin tidak pantas dikatakan di khalayak ramai atau publik. Nah, tapi respon dari si mantan suaminya adalah dia lebih keep, artinya lebih silent, lebih banyak diam. Jadi ini kan suaminya mendapatkan serangan kata-kata, serangan untuk diekspos perbuatannya. Jadi di situ ada beberapa kemungkinan. Bisa saja dia ambil strategi untuk diam supaya tidak terus mencuat. Ada juga yang mengambil strategi untuk membantah, dan ada juga untuk mengambil strategi untuk mempopulerkan dirinya. Kan ada seperti misalnya pengusaha yang diserang, bisa seringkali mereka diam, tapi bisa juga mereka membuat suatu strategi lain untuk mempopulerkan dirinya, sehingga akhirnya tertutup oleh popularitas itu. Memang dia karakter sendiri, dia tipe orang yang ya keep silent gitu, berarti kayak gitu. Itu strateginya, ya. Perorangan, kita pilih strategi apa. Mungkin saja pada suatu saat dia dipengaruhi oleh orang lain, dia negosiasi dengan orang, kemudian dia mengganti strategi, itu juga mungkin. Tapi saat yang dia pilih ini ada strateginya, dan strategi itu
Kalau tetap sama artinya belum berubah, yaitu strategi untuk diam saja. Nah, menurut kacamata Bunda sebagai seorang psikolog, artinya kenapa sih banyak terjadi dan sering terjadi lagi-lagi kalangan selebritis tuh lebih terus terang, lebih suka mengumbar aib di hal ramai di depan publik, itu gimana sih? Sekarang kalau kita lihat bukan belakangan saja, dulu kan juga kalau seorang belum cerai saja dia populerkan dulu, saya mau cerai, saya sudah nggak cocok. Jadi tujuannya supaya dirinya populer, dan masyarakat kalau lihat populer mereka senang, kalau lihat tidak populer itu untuk naik itu lebih berat, untuk akhirnya disenangi dalam hubungannya dengan entertainment itu lebih berat. Nah, artinya hal-hal seperti ini akan terus seperti itu atau memang beda orang beda pola? Sebetulnya memang itu sifat-sifatnya, memang itu strateginya, tapi jika akhirnya dia dipengaruhi oleh orang lain, misalnya oleh kawan-kawannya, maka mungkin saja dia bisa berubah untuk merubah strateginya. Ya, terakhir Bunda dibilang pesan positif dari Bunda buat masyarakat khususnya. Banyak sekali tontonan-tontonan yang luar biasa yang dihadirkan ke masyarakat saat ini. Ya, terkadang tontonan jadi tuntunan. Itu gimana, Bu? Ya, sebetulnya memang terkadang atau seringkali orang justru senang bukan melihat hal-hal yang positif, tapi hal-hal yang negatif itu cukup seru, dan itu kita tidak bisa kita hindarkan. Jadi kecuali yang bagus ya sekalian bagus, juga orang yang senang saja. Jadi yang mempertontonkan harus ikut dipengaruhi, misalnya medianya. Medianya juga mengikuti yang disenangi netizen kan, bukan medianya mengikuti apa yang baik, apa yang mempunyai nilai pendidikan atau apa yang punya nilai moral, tapi apa yang disenangi netizen. Kalaupun itu negatif, terjadi perampokan, ya ternyata media senang juga untuk mengekspos. Jadi di sini akhirnya peran daripada orang tua untuk ikut mempengaruhi anak-anaknya, ikut menganalisa supaya anak-anak itu jangan sekedar terpengaruh oleh media, tapi ya buat media itu sebagai suatu bahan informasi untuk akhirnya dibahas bersama.